Bab 1720, membunuh seperti iblis. Brak! Seorang prajurit keluarga de Reyes yang melihat Valentino menebas pedangnya dengan mata terbelalak pun buru-buru mengangkat senjata apinya untuk mengadang tebasan itu. Brak! Klang! Pedang jenderal milik Valentino yang terlihat seolah-olah ia bisa merobek ruang dan udara itu langsung menabrak senjata api di tangan prajurit keluarga de Reyes itu dengan kuat. Dalam sekejap, senjata api itu langsung bengkok sampai tidak berbentuk. Aduh! Ah! Prajurit keluarga de Reyes itu berteriak kesakitan dan tanpa sadar membuang senjata api yang dipegangnya. Di sisi lain, Valentino terus menebas pedang jenderal dan menebas bahu prajurit itu tanpa ampun. Ah! Akibatnya, teriakan pilu prajurit tersebut langsung memenuhi indera pendengaran Valentino. Jaket yang dia kenakan telah menjadi compang-camping akibat pertarungan ini. Dengan mata yang membelalak penuh amarah, Valentino tiba-tiba maju dan menendang prajurit keluarga de Reyes itu ke samping. Sling! Valentino menyimpan pedangnya dengan cepat hingga menghasilkan suara yang renyah. Gagang panjang pedang itu tersemat di pinggangnya dan memantulkan cahaya. Dengan pedang jenderal, Valentino terlihat seperti seorang dewa perang yang tak terkalahkan dan memancarkan aura yang mengesankan. Pada zaman kuno, Jenderal Yuncang membunuh musuhnya dengan pedang jenderal. Sekarang, Valentino akan menggunakan pedang jenderal ini untuk memperjuangkan cintanya dan memenggal kepala keluarga de Reyes tanpa ampun. Dia akan melewati semua rintangan dan menebas apapun yang menghalanginya. Bunuh mereka semua! Seru Valentino dengan marah sambil mengayunkan pedang jenderal yang mengguncang bumi itu. Bunuh! 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 Puluhan ribu orang berteriak sambil maju secara berbondong-bondong. Valentino memimpin di depan, sedangkan Chris dan yang lainnya melindungi sisi kiri dan kanannya dengan ketat. Jadi, Valentino hanya perlu terus maju tanpa memedulikan musuh dari sisi kiri dan kanannya. Saat ini, pihak Valentino terlihat seperti sebilah pisau tajam yang besar, sedangkan Valentino yang memimpin di depan adalah ujung pisau tersebut yang hendak menusuk jantung keluarga de Reyes. Darah terciprat kemana-mana dan menutupi pedang semua orang. Saat ini, Valentino terlihat seolah dewa perang benar-benar telah merasukinya. Dalam pertempuran terakhir melawan keluarga de Reyes ini, dia tidak akan ragu-ragu lagi. Hal yang paling penting adalah fakta bahwa Angel benar-benar berada di tangan keluarga de Reyes. Jadi dia tidak boleh kalah melawan keluarga de Reyes. Valentino kembali menebas pedang jenderal besar yang panjangnya mencapai 2 meter itu, sehingga tidak ada yang berani mendekatinya dalam radius 3 meter. Angel yang masih berada di dalam ruangan tersembunyi pun berusaha sekuat tenaga untuk melihat situasi di medan perang dari jendela walau jaraknya terpaut ratusan meter. Para pemuda yang bertanggung jawab untuk mengawal Angel juga menatap medan perang dengan mata terbelalak sampai lupa untuk menahan Angel. Saat melihat kekacauan yang sedang terjadi di kejauhan, Angel langsung membelalak. Meskipun Angel terpisah dari Valentino dengan jarak ratusan meter, matanya langsung menangkap sosok Valentino yang sedang bertarung di tengah kekacauan. Jaketnya robek di mana-mana, tubuhnya bermandikan darah dan bahkan ada beberapa luka yang menganga. Keadaan Valentino saat ini benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Namun, dia tidak berniat untuk mundur. 1 tebasan, 2 tebasan, 3 tebasan. Valentino terus mengayunkan pedangnya tanpa henti. 1 ayunan, 2 ayunan, 10 ayunan. Valentino hanya berusaha sekuat tenaga untuk melewati semua rintangan di depannya. Heiks! Air mata pun berjatuhan dari mata Angel dan dia terus-menerus menggelengkan kepalanya. Sosok Valentino yang berdarah, tatapannya tak tergoyahkan dan oranya yang menantang sembari menerobos garis pertahanan musuh. Demi menyelamatkan istrinya, Valentino berani maju sendirian dan pantang mundur bahkan jika dia harus melewati gunung berapi. Valentino rela bertarung sampai berdarah-darah hanya demi menyelamatkan Angel. Entah karena perasaan impulsif atau perasaan lainnya.
Mana mungkin ada wanita yang tidak akan meneteskan air matanya saat melihat kekasihnya seperti itu? Angel juga tidak terkecuali. Baginya, perasaan ini sangatlah istimewa. Dulu, Valentino adalah pria tidak berguna di mata orang lain. Dia dulunya adalah seorang menantu pengangguran yang kualitas hidupnya lebih rendah daripada seekor anjing jalanan. Demi Angel seorang, Valentino berjuang sekuat tenaga untuk berubah dan memberi Angel kehidupan yang bahagia dan stabil. Valentino juga pernah berkata bahwa asal Angel memintanya, Valentino akan menyerahkan seluruh dunia kepadanya. Kalau Angel menginginkan matahari, bulan dan bintang, Valentino akan memanjat langit dan memetik 10.000 bintang dan memberikannya kepada Angel. Valentino bukan mengucapkan kata-kata tersebut untuk menggombal. Dia benar-benar akan melakukannya. Valentino juga pernah berkata bahwa dia akan melindungi Angel dengan seluruh hidupnya dan bertarung dengan seluruh kekuatannya demi melindungi Angel dari segala jenis bahaya. Pria gigi itu adalah tak lain adalah pria milik Angel. Jadi, mana mungkin Angel tidak merasa bahagia? Sayang, lihat. Itu ayahmu. Dia selalu berusaha yang terbaik untuk melindungi kita. Kita tidak akan pernah tahu apa saja yang pernah dia lakukan dan berapa banyak usaha yang telah dia kerahkan untuk kita. Baik itu mengambil alih kota Fero atau menyerang kota Kama, dia tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa dia lelah. Dia juga tidak ingin kita tahu tentang pertumpahan darah yang dilewatinya. Tapi, hari ini ibu bisa melihat betapa banyaknya usaha yang telah dia lakukan untuk kita. Sayang, ibu berharap kamu juga bisa melihat betapa kuatnya keinginan ayahmu untuk menyelamatkan kita. Jangan merasa tidak senang karena dia membuat darah bertumpah, karena di dunia ini, ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Kalau kamu ingin melindungi sesuatu yang berharga bagimu, terkadang kamu harus mempertahankannya walau harus menghunuskan pedang. Bahkan jika tangan ayahmu berlumuran darah orang lain dan harus menanggung dosa yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dia lakukan untuk kita. Bahkan jika suatu hari dia membunuh seperti seorang iblis dan menjadi orang asing bagi kita, dia melakukannya demi melindungi kita dari bahaya. Jadi, jangan membencinya karena hal itu. Mata Angel berkaca-kaca, penglihatannya menjadi kabur dan dia terus memikirkan berbagai hal dalam benaknya. Bunuh! Valentino kembali berseru dengan murka sambil menyapu pedang jenderal ke arah prajurit keluarga de Reyes dan memenggal kepala beberapa orang musuh. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan serangannya. Valentino terus menghancurkan musuhnya tanpa memedulikan hal lain. Valentino bahkan rela menyapu negara Nagon sampai rata dengan tanah. Namun, dia tidak akan pernah menyesali tindakannya. Saat ini, Tuan Besar de Reyes sudah membawa seluruh anggota keluarga de Reyes ke tempat yang lebih aman di kejauhan. Mereka semua juga hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Sebenarnya, sihir macam apa yang digunakan si Valentino itu? Kenapa orang-orang itu bersedia melawan kita dan tentara kita hanya demi dirinya? Apakah mereka benar-benar tidak takut? Apakah mereka tidak khawatir akan akibatnya? Gumam seorang pria paruh baya sambil melongo dengan tidak percaya. Itu karena jumlah mereka banyak. Mereka semua adalah orang-orang berstatus tinggi. Jadi mana mungkin para petinggi hukum berani memberi sanksi kepada mereka secara bersamaan? Terlebih lagi, ada 4 keluarga kecil dan 2 keluarga besar kota makmur yang mendukung Valentino, jadi tentu saja dia tidak takut. Jawab Tuan Besar de Reyes sambil menggertakkan giginya dan gemetaran saking marahnya. Dia juga tidak menyangka bahwa para pengikut Valentino begitu setia kepadanya. Tuan Besar de Reyes mengira bahwa dia telah menghitung jumlah mereka dengan benar. Kalau perhitungannya benar, Valentino tidak mungkin menang melawan keluarga de Reyes. Namun, dia tidak memperhitungkan bahwa Valentino bisa membuat para pengikutnya begitu setia dan patuh kepadanya. Tidak peduli apa identitas mereka, mereka rela melayangkan tinju kepada musuh Valentino berkat rasa setia mereka kepadanya. Bahkan orang-orang berstatus tinggi yang mengenakan jas dan sepatu juga rela mengabaikan citra mereka untuk melawan keluarga de Reyes. Pada awalnya, keluarga de Reyes sangat percaya diri terhadap kemampuan prajurit mereka. Namun, saat prajurit mereka tumbang satu persatu, beberapa orang pun mulai merasa panik. Tampaknya mereka akan segera kalah.
Dani dan para ahli bela diri itu saja bisa dengan mudah melawan 3 orang prajurit sekaligus. Jadi, mana mungkin keluarga Darius akan menang? Para anggota keluarga Darius hanya bisa menonton prajurit mereka dikalahkan dan berangsur-angsur mundur. Dengan situasi saat ini, tidak lama lagi semua prajurit keluarga Darius pasti akan mati. Bab 1721, akan kubantai semuanya. Tak lama lagi, mereka pasti akan kalah. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini. Pihak Valentino benar-benar terlalu kuat. Kita akan segera kalah. Ujar Tuan Besar Darius dengan sungguh-sungguh sambil menatap medan pertarungan dengan mata terbelalak. Sebelumnya, dia selalu menghina Valentino dan para pengikutnya, tapi kini keraguan di dalam hatinya tidak bisa dibendung lagi. Tuan Besar, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah memindahkan begitu banyak orang kemari dengan susah payah. Kalau harus pindah sekali lagi, kita pasti akan tertangkap. Valentino sebentar lagi akan tiba dan pertempurannya juga akan segera berakhir. Tuan Besar, apa yang harus kita lakukan? Semua anggota keluarga Darius mulai panik. Mereka juga bisa melihat situasi di hadapan mereka, kekalahan keluarga Darius hanyalah masalah waktu. Namun, Valentino tidak menggunakan senjata api. Kalau keluarga Darius yang duluan menggunakan senjata api, mereka pasti akan dijatuhi hukuman. Hanaga bahkan sudah mengingatkan keluarga Darius bahwa dia akan memberi sanksi militer kepada mereka jika mereka berani menembak. Tadinya mereka memang berpura-pura menghina Hanaga, tetapi mereka juga menyadari bahwa dia adalah seorang perwira bintang 3, jadi tidak mustahil bagi Hanaga untuk melakukan hal tersebut. Kita harus memikirkan cara supaya pihak Valentino memulai tembakan. Ekspresi Tuan Besar Darius seketika menjadi kusut. Lalu, dia pun maju dan berseru. Valentino! Aku akan membunuh Angel sekarang juga. Dia sedang hamil, kan? Aku akan memberinya oksitosin sekarang juga. Apakah kamu masih berani menekan kami? Tuan Besar Darius terus meneriaki Valentino hanya untuk memprovokasinya dengan sengaja. Valentino pun berbalik dan menjawab sambil melotot. Awas saja kalau kamu berani melakukannya. Apakah menurutmu aku tidak akan berani melakukannya? Letakkan pedangmu sekarang juga. Balas Tuan Besar Darius sambil mendengus dingin. Dasar tua bangka, dengarkan ucapanku baik-baik. Kalau kamu berani menyentuh satu helai rambut istriku saja, aku akan membunuh satu orang prajuritmu. Kalau kamu berani menyakitinya, aku akan membantai seluruh keluarga Darius. Begitu dia selesai berbicara, Valentino tiba-tiba berputar dan mengayunkan pedangnya. Celep! Tanpa basa-basi, Valentino langsung menebas pinggang seorang prajurit keluarga Darius. Perut bagian bawah prajurit itu pun tersobek dan darahnya mengalir dengan deras. Wash! Darah prajurit yang bercipratan itu mengenai sebagian besar wajah Valentino. Saat ini, mata Valentino memancarkan aura pembunuh yang hebat dan seluruh tubuhnya gemetaran karena murka. Seruannya terdengar seperti suara seekor binatang haus darah yang sedang membantai mangsanya. Bruk! Para anggota keluarga Darius yang melihatnya pun gemetaran dan jatuh dengan lemas. Aura Valentino saat ini benar-benar semenakutkan iblis dan tidak ada yang berani menatap matanya secara langsung. Tidak ada seorang pun dari puluhan ribu orang di medan pertarungan yang berani meragukan kata-kata Valentino, walau hanya satu kata sekalipun. Kamu! Tuan Besar Darius menunjuk Valentino sambil memelototinya, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Besar Darius tiba-tiba berbalik dan berteriak kepada seorang pelayan. Bawa Angel kemari dan berikan obat penggugur kandungan kepadanya. Aku ingin melihat apakah kamu masih berani melawanku. Baik. Pelayan itu ketakutan, tetapi dia tidak berani melanggar perintah Tuan Besar Darius. Dia pun buru-buru berbalik dan hendak keluar. Dasar tua bangka! Kalianlah yang memaksaku bertindak seperti ini. Kalian sendiri. Valentino membanting pedang jenderal ke lantai dengan kuat, lalu berteriak dengan mata terbelalak.
Semua prajurit Maple Pavilion, isi selongsong senjata kalian. Baik, jawab Chris dengan mantap, diikuti suara gemerincing yang berasal dari senjata apinya. Tanpa ragu, Chris langsung mengarahkan moncong senjata apinya ke arah prajurit keluarga Darius dan bersiap-siap menarik pelatuknya. Begitu Valentino memberi perintah, para prajurit Maple Pavilion tidak akan ragu untuk menarik pelatuk senjata api mereka dan melanjutkan pertumpahan darah ini. Begitu Tuan Besar Darius melihat pemandangan ini, dia diam-diam kegirangan. Hasil inilah yang dia harapkan dari awal. Asal Valentino berani menggunakan senjata api di Kota Makmur, dia tidak akan ragu untuk menyerangnya. Bahkan jika Valentino terbunuh, serangan balik keluarga Darius akan dianggap sah secara hukum. Tidak usah repot-repot memberikan Angel obat penggugur kandungan itu lagi, tendang saja perutnya sampai dia keguguran. Perintah Tuan Besar Darius sekali lagi sambil memelototi Valentino dengan berani. Ah, berikan pistol itu kepadaku. Valentino langsung mengambil senapan mesin ringan di tangan Mario dan bergegas ke depan. Para prajurit Maple Pavilion juga mengangkat senjata mereka secara seragam. Begitu Valentino melepaskan tembakan pertama, mereka akan ikut menembak tanpa ragu-ragu. Valentino, minta para pengikutmu untuk berhenti. Hanaga bergegas menahan Valentino dan merebut senjata api yang dipegangnya. Sialan, kali ini aku tidak akan berhenti lagi. Ujar Valentino sambil mendorong Hanaga dan kembali bergegas ke depan dengan tatapan murka. Hanaga mengulurkan tangannya untuk memblokir moncong senjata Valentino sambil berbisik di telinga Valentino dengan geram. Dengarkan aku, berhenti sekarang juga. Kamu tidak berhak menggerakkan pasukan bersenjata di Kota Makmur, apalagi menggunakan senjata api. Aku tidak peduli, hari ini aku berhak melakukannya. Semuanya, siapkan senjata kalian. Seru Valentino dengan gigi terkatup sambil merebut kembali senjata apinya dengan putus asa. Apakah kamu sudah gila? Mundur! Kali ini, aku yang akan maju. Angel bukan hanya istrimu, dia juga putriku. Kedepannya, dengarkan saja ucapanku baik-baik. Hanaga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merebut senjata api di tangan Valentino, lalu mendorongnya ke belakang dengan lebih kuat lagi. Kalau Valentino menggunakan senjata api di Kota Makmur dan menyerang prajurit keluarga Darius, situasinya akan menjadi runyam. Kalau hal itu sampai terjadi, para petinggi hukum sekalipun tidak akan bisa melindungi Valentino. Namun, Hanaga bisa melindunginya. Bahkan jika Hanaga tidak bisa melakukannya, dia tetap akan berusaha sebaik mungkin. Karena setidaknya, dialah yang akan dihukum oleh para petinggi itu, bukan Valentino. Hanaga menyimpan rasa bersalah yang dalam, jadi di saat seperti ini, dia harus melindungi Angel dan melindungi Valentino. Karena takut Valentino akan terus bertindak secara impulsif, Hanaga pun menggertakkan giginya dan berseru. Beri aku waktu 1 menit. 1 menit saja. Valentino menatap Hanaga dengan marah, dadanya juga naik turun saking emosi. Lamerto maju dan memberi hormat kepada Hanaga, lalu melapor. Pak Hanaga, pasukan kita sudah sampai. Bagus. Suruh mereka kemari. Kamu mau memaksa putriku untuk meminum obat penggugur kandungan, kan? Hari ini, mari kita lihat siapa yang lebih berani. Dengan satu perintah dari Hanaga, gelombang yang bergemuruh pun datang dari belakang. Biarkan anak buah Pak Hanaga masuk. Perintah Chris dari belakang. Kerumunan pun terpisah dan menunjukkan pasukan yang telah datang. Satu demi satu prajurit yang mengenakan seragam kamuflase dan bersenjata lengkap pun berjalan mendekat. Ada juga truk militer yang tak terhitung jumlahnya dan dipenuhi tentara. Seluruh pasukan ini berada langsung di bawah komando Hanaga. Di sisi lain, saat melihat jumlah orang yang kecil ini, Tuan Besar Darius hanya mendengus dengan dingin dan menunjukkan ekspresi mencemooh. Alasannya adalah pasukan Hanaga tersebut maksimal hanya terdiri dari 2.000 orang. 2.000 orang tidak akan cukup untuk membalikan keadaan. Tuan Besar Darius mendengus dingin dan berkata, Hanaga,
kamu terlalu naif. Hanaga menggertakkan gigi dan mendengus dingin, lalu menjawab. Yang naif itu kamu. Sesuai bahasa menantuku, dasar tua bangka. 2.000 prajurit yang sudah hampir mencapai bagian depan kerumunan itu pun menyebar kedua sisi. Formasi tentara yang menyebar itu menunjukkan pemeran utama pasukan mereka kepada semua orang. Chris mengusap kepalanya yang botak, lalu membuka matanya lebar-lebar dan bergumam. Sialan! Gila! Yang lain juga berseru sambil membelalak. Ekspresi semua orang di keluarga Darius bahkan lebih menarik lagi. Semua jejak penghinaan dan ejekan yang tadinya menghiasi wajah mereka seketika menghilang. Brak! Perang! 2 batu berbentuk kepala singa pada gelang giok Tuan Besar Darius yang telah dikenakannya selama bertahun-tahun seketika jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Ini. Tuan Besar Darius panik, sedangkan anggota keluarga Darius lainnya hanya bisa melongo. Bahkan puluhan ribu prajurit keluarga Darius juga membelalak dengan ketakutan. Setelah 2.000 tentara terpisah, 2 tank yang dilengkapi meriam muncul di hadapan semua orang. Tank tersebut dilapisi pelindung baja yang tertutup rapat dan membungkus seluruh tank tanpa celah. Tank berlapis baja itu memiliki lebar 3 meter dan panjang 7 meter, itu pun belum termasuk laras senjatanya. Tank dengan ukuran raksasa itu seketika mengejutkan semua orang di sana. Der! Dengan tenaga mesin 610 kilowatt, tank itu menderu dan menghasilkan gemuruh yang menakutkan. Berat tank tempur darat pada umumnya paling tidak mencapai 40 ton. Rantai tank bagai gigi serigala berputar di atas tanah dan akan menghancurkan lantai semen maupun marmer secara langsung. Hancur, semuanya akan hancur. Laras senapan tank yang terangkat tinggi di udara bagaikan panah tajam yang melesat di langit bahkan lebih menakutkan lagi. Hanaga melangkah maju dan berseru dengan marah. Aku, Hanaga Yuanda, adalah seorang perwira bintang 3. Kalau kalian berani membangkang, aku akan membunuh kalian dan memutilasi mayat kalian. Keluarga Darius, apakah kalian masih bersikeras tidak mau menyerahkan putriku? Bab 1722, Pertempuran selama 10 tahun. Dia punya izin khusus untuk bunuh dulu baru melapor. Semua orang di keluarga Darius langsung memucat dan tercengang. Wah, gila! Gila! Hebat sekali! Sialan! Aku kalah! Kali ini aku benar-benar kalah! Para prajurit Maple Pavilion Reflex tertegun melihat 2 tank lewat di depan mereka. Kratak! Kedua tank itu melaju berdampingan langsung ke barisan paling depan. Valentino yang awalnya sedang marah juga sedikit kaget saat melihat pemandangan ini. Emosi di hatinya juga menjadi lebih tenang. Di depan tank yang sangat besar ini, manusia terasa sangat kecil. Hanaga, kamu begini! Ujar Tuan Besar Yuanda dengan ekspresi kaget. Jangan larang aku lagi! Hanaga mengibaskan tangannya dengan kesal, lalu menatap keluarga Darius. Apa itu perwira bintang 3? Itu artinya dia punya kemampuan untuk melakukan hal yang tidak bisa Valentino lakukan. Dia bisa membunuh orang yang tidak bisa dibunuh Valentino. Ayah mertua ini bisa menanggung kesusahan yang tidak bisa ditanggung oleh Valentino. Patua dari keluarga Darius, lepaskan putriku. Ku beri 30 detik. Kalau aku tidak bisa melihat putriku, aku akan meledakkan sarang keluarga Darius ini. Kata-kata Hanaga yang mendominasi ini sangat mengejutkan. Hanaga, beraninya kamu! Tuan Besar Darius hampir saja muntah darah. Dia langsung berteriak marah pada Hanaga. Sialan, aku tentu saja berani. Kamu lihat saja sendiri. Emosi Hanaga tiba-tiba meledak dan dia langsung mengangkat tangannya lalu memerintahkan. Selain area tempat tinggal di belakang, kita boleh menembak kemana saja. Bagaimanapun juga, Hanaga tidak tahu di kamar mana Angel berada. Jadi, dia juga tidak berani menembak sembarangan. Namun,
Tanah kosong dan bangunan dekoratif di luar rumah keluarga Darius ini bisa diledakkan sesuka hatinya. Baik. Penembak langsung menjawab, lalu mulai mengisi peluru. Pak Hanaga, tenang dulu. Pak Hanaga. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dari keluarga Darius terkejut dan segera berusaha menghentikan Hanaga. Namun, Hanaga sama sekali tidak menatapnya. Tembak! Tembak! Teriak Hanaga sambil melambaikan tangannya. Siut! Duar! Duar! Saat Tang menembakkan peluru, suara yang sangat keras terdengar dari dalam Tang. Seluruh bumi seakan-akan ikut bergetar, seperti terjadi gempa bumi. Valentino dan yang lainnya merasa telapak kaki mereka mati rasa. Bang! Terlihat cahaya api di ujung tabung meriam. Kemudian, sebuah bola meriam seketika meledak di bawah pengaruh bubuk mesiu. Siut! Telungkup! Sial! Cepat lari! Duar! Duar! Gluduk! Gluduk! Seluruh anggota keluarga Darius langsung heboh. Dalam sekejap, sebuah meriam mendarat. Ledakan yang memekakan telinga seketika terdengar. Sementara meriam satu lagi langsung menghantam sebuah gunung buatan di kejauhan. Duar! Gunung buatan yang menghabiskan banyak uang keluarga Darius itu langsung diledakkan menjadi reruntuhan. Kepingan bebatuan terlempar kemana-mana. Asap dan debu mengepul juga ikut berterbangan akibat ledakan itu. Sementara meriam yang mendarat di tanah itu langsung membuat lubang besar sedalam beberapa meter. Semua orang pun tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Para prajurit keluarga Darius langsung terkejut. Mereka berbaring di tanah dan tidak berani mengangkat kepala mereka. Tuan Besar Darius dan semua anggota keluarga Darius juga tercengang. Mulut mereka terbuka lebar, membuat mereka terlihat seperti idiot. Tidak ada yang menyangka bahwa Hanaga akan benar-benar menembakkan meriam itu seperti yang dia katakan. Anak buah Hanaga masih tahu aturan. Mereka tidak langsung menembak ke kerumunan orang. Jika tidak, begitu meriamnya meledak, Tuan Besar Darius pasti akan jadi kepingan-kepingan daging. Gila! Ayah mertua satu ini! Kak Valentino, ayah mertuamu ini benar-benar luar biasa. Chris menggosok telapak tangannya dan berkata dengan suara kagum. Aku, Chris Nagasan, tidak pernah mengaku kalah kepada siapapun selama hidupku ini. Orang pertama yang membuatku mengaku kalah adalah Kak Valentino. Sekarang bertambah lagi satu. Kemudian, Mario mengelus kepala Chris dengan satu tangan sambil menelan air liur lalu berseru. Dia benar-benar hebat. Hah? Dia hebat apa hubungannya dengan kepalaku? Kenapa kamu mengelus kepalaku? Chris mendorong Mario dengan kesal dan melihat ke depan lagi. Setelah dua meriam ditembakkan, suasana di sekitar langsung hening. Tidak ada yang berpikir bahwa Hanaga akan melakukan apapun yang dia katakan tanpa ragu. Kamu! Hanaga! Beraninya kamu! Teriak Tuan Besar Darius yang menggertakkan giginya sambil mengulurkan tangannya untuk menunjuk Hanaga. Jangan banyak bicara! Aku, Hanaga Yuanda, sudah menjadi anggota militer selama lebih dari 10 tahun. Aku telah membunuh puluhan ribu musuh dan memberikan kontribusi luar biasa untuk negeri ini. Aku justru mau bertanya pada petinggi. Aku di luar membunuh musuh dan membela negara, tapi di sini malah ada orang yang memperlakukan putriku seperti ini. Penjelasan apa yang akan mereka berikan padaku? Kamu mau menyerahkan putriku atau tidak? Kemudian, Hanaga maju selangkah dan oranya yang menekan langsung meledak. Saat ini, meskipun Hanaga tidak mengenakan seragam perangnya, aura di sekeliling tubuhnya tetap sangat menakutkan. Bagaimanapun juga, dia telah bertarung di medan perang selama 10 tahun. Dia telah membunuh sangat banyak musuh. Aura membunuh yang sangat kuat terpancar keluar dari dalam tubuhnya. Peperangan selama 10 tahun mana mungkin hilang seiring waktu? Keberhasilan seorang jenderal didasarkan pada pengorbanan puluhan ribu orang. Jalan yang Hanaga lewati juga penuh dengan darah musuh.
Tanda perwira bintang 3 yang ada di seragamnya juga didapatkan dengan mengorbankan puluhan ribu mayat. Hal yang lebih penting lagi adalah, saat ini, Hanaga bukan hanya perwira bintang 3. Dia adalah seorang ayah biasa dan ayah mertua tua Valentino yang berada tidak jauh darinya. Hanaga akan menggunakan tubuh besinya untuk menuntut keadilan bagi putrinya dan menanggung semua beban ini demi menantunya. Hanaga, kamu terlalu angkuh. Kamu pikir di negara Nagon yang begitu besar ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikanmu? Aku tahu, cepat atau lambat, kamu akan tahu kebenaran dari masalah ini. Jadi, kamu pikir selama bertahun-tahun ini, keluarga Darius tidak melakukan persiapan apapun? Asal kamu tahu saja, aku berani menangkap putrimu. Berarti aku tidak takut kamu akan datang untuk memintanya kembali. Tuan Besar Darius berteriak marah, suaranya menyebar sampai jauh sekali. Pada saat ini, semua orang yang hadir bisa mendengar kata-kata Tuan Besar Darius. Sebelumnya, mereka yang jaraknya relatif dekat dengan Valentino dan yang lainnya memang sudah sadar bahwa Angel dan Hanaga tampaknya memiliki hubungan yang sangat istimewa. Sekarang, setelah Tuan Besar Darius berteriak sekeras itu, orang-orang di belakang juga bisa mendengarnya dengan jelas. Angel Kusuma adalah anak Hanaga dari keluarga Yuanda? Anak kandung? Angel bukannya adalah anak dari teman lama Hanaga? Ternyata dia sendiri adalah teman lama yang dia sebut. Astaga! Aku baru sadar. Kak Angel adalah putri kandung Jenderal Hanaga. Sebelumnya, ketika dia pergi ke kota Neo, dia bukannya bilang mau mengangkat Kak Angel sebagai putri angkatnya. Wah! Identitas ini mengesankan sekali. Istri Tuan Valentino adalah keturunan keluarga Yuanda. Putri Jenderal Hanaga. Ini hebat. Tuan Valentino mengguncang negara Nagon. Jenderal Hanaga menjaga kota makmur. Keduanya bergabung dengan pernikahan menjadi tim super kuat. Di negara Nagon, siapa yang bisa melawan mereka? Mampuslah keluarga Darius. Bab 1723, melawan. Seketika, semua orang tertegun. Semakin mereka memikirkan hal ini, semakin mereka merasa takut. Orang yang paling terkejut adalah Amelia. Sebelumnya, dia dan Stefan sudah menebak bahwa pasti ada rahasia di balik identitas Angel. Namun, Amelia benar-benar tidak menyangka bahwa Angel adalah putri kandung Hanaga. Perasaan kegagalan yang mendalam mengalir di hati Amelia. Dia teringat, dulu dia pergi ke penthouse Gunung Cloud di kota Neo dan menyuruh Angel sadar diri dengan latar belakangnya yang rendahan langsung di depan Angel. Sekarang, Amelia merasa dirinya sangat konyol. Konyol sampai seperti orang bodoh. Ternyata aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Baik dari sisi latar belakang atau cinta dari Valentino, semuanya kalah darinya. Amelia sudah menerima nasibnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tuan Besar Darius menatap Hanaga dengan tatapan dingin. Memangnya kamu pikir bagaimana para pasukan keluarga Darius ini bisa terbentuk? Memangnya kamu pikir kami menahan diri selama ini, berusaha tidak menonjolkan diri sampai orang-orang sudah melupakan kami adalah karena kami benar-benar sedang menghilang secara perlahan? Hanaga Yuanda, asal kamu tahu, kamu harus pertimbangkan baik-baik kalau kamu mau menyentuh keluarga Darius yang sekarang. Wajah Tuan Besar Darius menjadi semakin percaya diri. Maksudmu kamu mau coba melawan keluarga Yuanda? Tanya Hanaga dengan suara datar sambil menyipitkan matanya. Tuan Besar Darius tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan berkata, mencoba melawan keluarga Yuanda? Kalau keluarga Darius menggunakan semua kekuatan kami, kamu, Hanaga Yuanda, bahkan tidak berhak untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Tidak ada yang tahu apakah ucapan Tuan Besar Darius ini benar atau tidak, tetapi dia terlihat sangat percaya diri. Mendengar kata-kata ini, Hanaga pun tertawa. Dia benar-benar tidak bisa menahan tawanya. Pak Tua, kamu itu hanya mengandalkan pengorbanan kakakmu saja. Lalu, menggunakan banyak koneksi baru bisa punya sedikit kedudukan di kota makmur. Para petinggi juga menghargai pengorbanan kakakmu, makanya mereka menyetujui permintaan keluarga Darius. Coba ku tanya,
Siapa di antara kalian yang pernah berkontribusi pada negara Nagon? Kalian itu hanya sekelompok orang yang berhasil mendapatkan sedikit keuntungan tanpa perlu berjuang. Kalian pikir kalian itu sehebat apa? Ujar Hanaga sambil menggertakkan gigi, matanya dipenuhi dengan aura dingin. Tanpa menunggu Tuan Besar Darius berbicara, Hanaga tiba-tiba melangkah maju dan berteriak. Hentikan omong kosongmu. Aku tanya padamu untuk terakhir kalinya. Kamu mau serahkan putriku atau tidak? Kali ini, aku akan menembakkan meriamnya ke arah pasukan keluarga Darius. Perintah ini bagaikan perintah raja yang membuat orang-orang ketakutan. Beraninya kamu? Tuan Besar Darius mendengus dingin. Baik, tembak. Hanaga tiba-tiba mundur selangkah dan melambaikan tangannya lagi. Siut! Duar! Bola meriam yang sudah disiapkan dari tadi langsung ditembakkan. Bang! Duar! Duar! Brak! Seketika, satu demi satu meriam tang ditembakkan terus-menerus. Bagian laras senapan terus bergetar, seluruh tubuh tang juga ikut bergetar terus-menerus. Bahkan tanah di bawah tang juga bergetar. Valentino dan yang lainnya juga merasa kaki mereka mati rasa, seolah-olah sekarang sedang terjadi gempa bumi. Sial! Kak Valentino cepat mundur! Suaranya benar-benar memekakan telinga. Chris melangkah maju lalu menarik Valentino untuk berdiri di belakang. Sementara saat ini Hanaga bagaikan dewa kematian. Aura yang mengelilingi tubuhnya sangat kuat. Hanaga seakan-akan kembali ke masa-masa pertempuran, terlihat sangat kuat. Dia berada tidak jauh dari Tang, berdiri tegak dengan tangan di punggung, tatapannya sangat sinis. Suara ledakan ini tidak ada apa-apanya bagi Hanaga. Duar! Satu persatu meriam keluar dari senapan Tang dan melewati atas kepala Hanaga. Penembak yang mengendalikan senapan Tang itu juga terus menyesuaikan arah dan menembakkan meriam. Duar! Duar! Sebuah meriam jatuh langsung ke danau buatan di rumah keluarga Darius. Siut! Duar! Meriam itu langsung meledak seperti torpedo di dalam laut. Ombak yang besar langsung terbentuk di danau buatan itu. Ombak besar naik ke atas lalu air pun berhamburan mengikuti tiupan angin. Air turun ke tanah seperti hujan deras. Duar! Duar! Suara ledakan yang menggelegar terus berlanjut, getaran di tanah juga tidak berhenti. Saat ini, seluruh kediaman keluarga Darius diserang oleh meriam. Asap dan debu memenuhi udara, tetapi meriam terus ditembakkan. Mereka semua melihat semua bangunan, perabotan, gunung buatan, jembatan dan bangunan dekoratif di rumah keluarga Darius lainnya juga terkena serangan. Hati-hati! Jangan merusak gedung utama keluarga Darius. Jangan tembak ke area tempat tinggal di belakang. Karena kita tidak tahu di kamar mana Nona berada saat ini. Lamerto melangkah maju dan memerintahkan para penembak di kedua Tang. Kedua penembak langsung mengangguk, lalu mulai mengisi ulang meriam dan kembali menembak. Bang! Gunung buatan pun hancur dengan satu tembakan. Danau buatan terkena 3 meriam dan menghasilkan ombak raksasa. Jembatan kecil juga langsung hancur berkeping-keping terkena meriam. Pavilion-pavilion di sana juga tidak terkecuali. Satu persatu hancur berkeping-keping terkena ledakan meriam. Situasi di sini benar-benar sangat kacau. Saat ini, rumah keluarga Darius seperti medan perang zaman dulu, suara ledakan dan teriakan terus terdengar. Asap dan debu memenuhi udara, suara tembakan terus terdengar. Kamu, Hanaga, aku pasti akan membuatmu mendapatkan sanksi. Beraninya kamu. Kamu pikir keluarga Darius adalah keluarga lemah yang bisa kamu tindas sesuka hati? Ketika Tuan Besar Darius melihat situasi ini, tubuhnya gemetaran saking marahnya. Setelah pertempuran ini berakhir, keluarga Darius pasti akan rugi besar. Untuk memperbaiki bangunan-bangunan dan kediaman mereka saja perlu sejumlah besar dana dan waktu. Belum lagi sumber daya manusia yang banyak.
Semua anggota keluarga Darius gemetar karena marah. Kutanya lagi, kamu mau menyerahkan putriku atau tidak? Keadaan gila Hanaga saat ini tidak berbeda dengan keadaan Valentino sebelumnya. Tidak. Teriak Tuan Besar Darius sambil menggertakkan giginya. Tembak terus. Hanaga juga tidak mengalah sama sekali dan kembali mengangkat tangannya. Duar! Duar! Satu persatu meriam kembali ditembakkan. Tidak lama kemudian, rumah keluarga Darius hancur seperti medan perang sungguhan. Setelah diserang dengan meriam, rumah keluarga Darius tampak seperti medan perang yang penuh dengan lubang. Hanagayo Anda, tunggu pembalasanku. Tunggu kamu. Tuan Besar Darius semakin marah. Dia langsung melihat puluhan ribu prajurit keluarga Darius. Sekarang, tembak mereka. Kalian semua, tembak. Tuan Besar Darius juga sangat marah sampai kehilangan akal sehatnya. Dia berteriak marah pada puluhan ribu prajurit keluarga Darius. Sekarang, dia tidak peduli dengan apa-apa lagi. Rumah keluarga Darius saja sudah diserang sampai jadi seperti ini, dia mana mungkin bisa menahan emosinya lagi? Namun, puluhan ribu prajurit keluarga Darius ragu-ragu sejenak lalu tetap tidak berani mengangkat senjata api mereka. Pasti, dong, lawan mereka adalah tank. Siapa yang bisa menang melawan tank? Kecuali kalau ada peluru kendali anti-tank, mungkin mereka masih bisa menang. Namun, keluarga Darius sekalipun tidak bisa mendapatkan senjata seperti itu dengan mudah. Bab 1724, Perintah Jenderal. Bagaimanapun juga, kota makmur bukanlah tempat di mana keluarga Darius bisa berbuat sesuka hati. Meskipun keluarga Darius diam-diam sudah mengumpulkan banyak pendukung, mereka tetap tidak mungkin bisa berbuat sesuka hati di kota makmur. Tembak! Cepat tembak! Tuan Besar Darius berteriak keras. Puluhan ribu prajurit keluarga Darius menggertakkan gigi, mereka masih ragu-ragu. Tembak sekarang! Aku menyuruh kalian menembak mereka, kalian tidak dengar? Aku akan tanggung semua konsekuensinya. Cepat tembak! Mendengar kata-kata Tuan Besar Darius, puluhan ribu prajurit keluarga Darius menggertakkan gigi mereka dan akhirnya mengangkat senjata api mereka. Prajurit Maple Pavilion, buka pengaman peluru kalian! Mata Valentino langsung berubah dingin dan dia segera melambaikan lengannya. Kelatak! Kelatak! 12.000 prajurit Maple Pavilion sama sekali tidak ragu-ragu. Begitu suara Valentino terdengar, mereka sudah mengangkat senjata api mereka. Dalam sekejap, suasana tiba-tiba menjadi sangat menegangkan. Valentino, aku saja! Tanpa melihat ke belakang, Hanaga mengangkat telapak tangannya ke arah Valentino. Hanaga bukannya ingin menonjolkan diri. Namun di saat seperti ini, Valentino tidak boleh turun tangan. Jika tidak, tidak ada orang yang bisa menanggung konsekuensinya. Karena bagaimanapun juga, tidak peduli sekuat apa Valentino, dia tidak punya kedudukan di militer. Terkadang, kalau identitasmu tidak cukup kuat, kamu tidak boleh sembarangan. Valentino melirik Hanaga, lalu akhirnya melambaikan tangannya. Semua prajurit Maple Pavilion pun menarik kembali senjata mereka. Tak! Hanaga melangkah maju dengan wajah yang sangat berwibawa. Aku tidak peduli kalian itu dari pasukan mana. Sekarang, aku, Hanagayo Anda, berdiri di sini dan memerintahkanmu untuk meletakkan senjata apimu sebagai seorang perwira bintang 3. Kalian boleh menolak. Tapi ingat, di militer, perintah atasan adalah perintah yang paling tinggi. Melawan perintah sama dengan merencanakan pemberontakan. Orang yang berkhianat harus dibunuh. Orang yang memberontak harus dibunuh. Setelah mengatakan ini, aura yang sangat kuat meledak dan menyebar ke sekeliling. Setelah menyelesaikan ucapannya, Hanaga tiba-tiba meraih sakunya dan mengeluarkan sebuah token emas berbentuk persegi. Di sana ada 3 bintang emas yang sangat berkilau. Di tengahnya ada tulisan jenderal,
membuatnya terlihat seperti dekret kaisar. Tidak ada orang yang berani meremehkannya. Perintah perwira bintang 3 sudah sama seperti dekret kaisar. Token ini tidak boleh digunakan sembarangan. Begitu digunakan, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat besar. Mana ada orang yang berani meremehkannya? Puluhan ribu prajurit keluarga Darius langsung memucat dan tertegun. Tidak ada orang yang berani meragukan bahkan satu kata Hanaga. Dia pasti punya kekuasaan untuk bertindak dulu lalu melapor. Token perwira bintang 3 yang berkilau ini menandakan kekuasaan, tidak ada yang berani meragukannya. Begitu perintah ini diturunkan, 1 untuk membasmi orang yang melawan perintah. 2. Membasmi para koruptor dan pelanggar hukum. 3. Membasmi pengkhianat negara dan pemberontak. Tidak ada yang berani meremehkan perintah ini. Semua prajurit keluarga Darius memucat lalu diam-diam menundukkan kepala mereka. Jangan dengarkan kata-katanya, teriak Tuan Besar Darius dengan nada marah. Namun, semua prajurit keluarga Darius tetap tidak berani melihat Hanaga selama lebih dari 2 detik. Dia adalah perwira bintang 3. Kedudukannya sangat mulia di militer. Bagaimanapun juga, Tuan Besar Darius bukan anggota militer. Dia tidak tahu aturan militer. Token perintah emas itu bagaikan sinar emas yang sangat menyilaukan, ditembakkan langsung ke jiwa mereka. Dalam 10 detik, siapa yang masih memegang senapan? Aku akan menggunakan kekuatan terbesarku hari ini, yaitu bertindak dulu, melapor kemudian. Hanaga mengarahkan pandangannya ke para prajurit di seberangnya, seketika mengagetkan mereka. Siut, siut! Puluhan ribu prajurit keluarga Darius akhirnya tidak bisa menahan tekanan yang kuat ini dan langsung meletakkan senjata api mereka secara serentak. Menghadapi perwira bintang 3, para prajurit ini tidak punya pilihan lain selain menundukkan kepala. Jika mereka berani melanggar perintah, mereka akan mati. Jenderal Hanaga, kami minta maaf. Kami akan menyingkir sekarang juga. Seorang pria parubaya yang sudah berpangkat melangkah maju dan memberi hormat. Begitu dia selesai berbicara, puluhan ribu prajurit keluarga Darius langsung berpindah ke tepi jalan dan membuka jalan. Perbuatan mereka ini adalah tanda mereka mau menyerah. Dasar bajingan! Keluarga Darius yang melatih kalian! Tuan Besar Darius sangat marah. Ha! Di wilayah negara Nagon, kamu berani-beraninya bilang kamu yang melatih mereka. Apakah keluarga Darius berencana memberontak? Tanya Hanaga sambil tersenyum sinis. Dengan satu kalimat, Hanaga membuat Tuan Besar Darius terdiam dan matanya terus menghindar, seakan-akan Hanaga berhasil menebak pemikiran keluarga Darius. Keluarga Darius, serahkan putriku sekarang juga. Kalau tidak, kalau aku tidak berani menghancurkan tubuh kalian dengan tembakan berikutnya, aku akan mengganti namaku. Teriak Hanaga dengan nada marah. Kemudian, dia langsung mengangkat tangannya. Krak, krak. Bagian laras tank langsung mulai bergerak untuk menyesuaikan sudutnya, membidik ke arah puluhan anggota keluarga Darius. Sebelumnya, laras hitam itu selalu ditujukan ke tanah kosong. Namun sekarang, laras itu menyesuaikan arahnya dan ditujukan ke anggota keluarga Darius. Meskipun jarak di antara mereka sejauh sekitar 100 meter, jarak ini bukan apa-apa bagi tank. Bahkan jika menembak dengan mata tertutup, penembak di tank tetap bisa meledakkan anggota keluarga Darius menjadi potongan-potongan daging dalam sekejap. Hanaga! Teriak Tuan Besar Yuanda. 10, 9, 8. Hanaga melihat ke seberang dengan tatapan dingin sambil menghitung mundur. 6, 5, 4. Mendengarkan hitungan mundur Hanaga, wajah anggota keluarga Darius langsung memucat. Tuan Besar, bukannya kamu bilang kita tidak perlu takut pada keluarga Yuanda? Kamu punya persiapan apa lagi? Cepat keluarkan! Tuan Besar, Hanaga pasti berani menembak. Dia adalah perwira bintang 3. Dalam sekejap, para anggota keluarga Darius menjadi sangat ketakutan.
Mereka pun melihat ke arah Tuan Besar Darius dan menanyakan rencananya. Tuan Besar Darius mengerutkan keningnya dan menatap Hanaga dengan tatapan ragu. Hanaga mungkin benar-benar berani menembaki anggota keluarga Darius. Bagaimanapun juga, selama ini, keluarga Darius bisa berkembang begitu pesat sebenarnya dengan mengandalkan koneksi kakak tertua Tuan Besar Darius. Faktanya, keluarga Darius tidak pernah memberikan kontribusi apapun untuk negara Nagon. Jika kejadian ini semakin heboh, para petinggi juga pasti akan memilih untuk melindungi Hanaga dan membuang keluarga Darius. Hanaga melambaikan lengannya lalu langsung memerintahkan. 2, 1. Masukkan meriam. Tunggu. Tuan Besar Darius akhirnya tidak bisa diam lagi. Dia segera melangkah maju dan menghentikan Hanaga. Serahkan atau tidak? Tanya Hanaga sambil mendengus dingin. Hanaga, kamu harus pikir baik-baik. Sekarang, Angel ada di tanganku. Kalau kamu membunuhku, apa yang akan terjadi padanya? Kalau sekarang aku memberi perintah, dia juga tidak akan baik-baik saja. Tuan Besar Darius menyipitkan matanya yang dipenuhi dengan kedinginan. Nada suaranya juga penuh dengan maksud mengancam. Ekspresi Hanaga langsung berubah masam dan dia menggertakkan giginya. Matanya memancarkan hawa dingin sedingin es. Kamu mengancamku dengan putriku? Mata Hanaga penuh dengan kedinginan. Sampai sekarang, keluarga Darius masih tetap mau mengancamnya. Tuan Besar Darius terdiam selama beberapa detik lalu mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau aku mengancammu? Kalau kamu memang hebat, kamu tembak saja terus. Tidak usah pedulikan nyawa putrimu. Ucapan tidak tahu malu ini membuat Hanaga sangat geram. Namun, dia juga tidak berani gegabah. Karena ada sandera, dia mau tidak mau harus menahan emosinya. Keluarga Darius sama sekali bukan lawan Hanaga, tetapi dia harus hati-hati menghadapi mereka. Bang! Tepat pada saat ini, Valentino melangkah maju. Kemudian, sebuah pedang jenderal seketika ditebaskan ke tanah. Bab 1725, Langit dan Bumi Bersaksi. Bilah pedang yang tajam itu langsung melubangi lantai marmer, menyebabkan banyak percikan bunga api di sekitar. Tebasan penuh amarah itu sontak menarik perhatian semua orang. Dalam seumur hidupnya, Valentino paling benci diancam oleh orang lain. Orang-orang dari keluarga Darius ini terus menyentuh batas kesabarannya. Valentino berseru. Angel, dengarkan aku. Aku tidak mau diancam lagi, karena walau aku berkompromi dengan mereka, belum tentu mempunyai hasil yang baik. Jadi, meski hari ini keluarga Darius mengancammu, aku akan membiarkannya. Karena hari ini aku akan menyerang keluarga Darius. Kalau mereka menyakitimu, aku akan membantai seluruh keluarga Darius untuk membalaskan dendammu, lalu aku akan menyusulmu. Teriakan Valentino membuat semua orang tercengang. Angel yang berada jauh di dalam kamar pun mengangguk, air matanya kembali mengalir deras. Ucapan itu membuat semua orang tak bisa berkata-kata. Tindakan Valentino ini malah mengabaikan ancaman keluarga Darius dan tetap menyerang mereka. Maksud Valentino adalah, bahkan jika keluarga Darius membunuh Angel, kali ini Valentino juga tidak akan menyerah. Akan tetapi, kalau Angel mati, maka Valentino akan membantai seluruh anggota keluarga Darius dulu, lalu bunuh diri untuk menyusul Angel. Keputusan yang begitu mengejutkan membuat semua orang tertegun. Namun, keputusan itu langsung memaksa Tuan Besar Darius ke jalan buntu. Valentino menggenggam pedang, lalu tiba-tiba berteriak. Anjing tua, ini adalah kesempatan terakhirmu. Kalau kamu menyerahkan Angel, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Kalau tidak mau, Pak Hanaga, segera tembak. Kali ini aku tidak akan berkompromi. Angel akan memahami keputusanku. Hanaga terdiam selama beberapa saat, lalu mengangguk sambil berkata, Baik, aku akan mendengarkan perintahmu. Selesai berkata, lengan Hanaga sudah terangkat. Dia sedang menunggu Valentino memberi perintah,
Setelah itu dia akan langsung memerintahkan bawahannya untuk menembak. Tuan Besar Darius akan langsung terbunuh oleh pasukan Valentino. Kamu! Teriak Tuan Besar Darius sambil menggertakkan giginya. Kemudian dia menatap Valentino selama beberapa saat. Saat ini, puluhan ribu prajurit keluarga Darius sudah dibuat ketakutan oleh Hanaga seorang. Keluarga Darius sudah kehilangan moral tempurnya. Hanaga sudah menyiapkan 2 tank, bersiap menembakkan peluru begitu Valentino memberi perintah. Masih ada puluhan ribu bawahan Valentino yang sedang mengintai seluruh anggota keluarga Darius. Kalau mereka terus bersikeras, mereka tidak akan memiliki akhir yang baik. Tuan Besar, tidak apa jika hari ini gagal, kita masih punya hari esok. Serahkan saja dulu. Bisik salah seorang pria parubaya dari keluarga Darius. Tuan Besar Darius sangat cemas, lalu melihat waktu. Dia ingin mengulur waktu? Valentino tidak akan memberinya kesempatan. Kecuali dia menyerahkan Angel dulu, selain itu tidak ada pilihan lain lagi. Tuan Besar Darius perlahan mengangguk dan kemudian berkata, "Bawa Angel keluar." "Baik," jawab salah seorang pelayan. Beberapa pelayan keluarga Darius segera berjalan menuju kamar belakang. Jantung semua orang di pihak Valentino pun tersentak. Valentino langsung membelalak, kemudian melangkah ke depan dengan antusias. Semua yang dilakukan Valentino hari ini, semua orang yang terbunuh hari ini, semuanya demi bisa melihat Angel. Sekarang dia akhirnya bisa melihat wajah Angel, tentu saja Valentino tidak bisa tetap tenang. Hanaga juga melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada penembak tank untuk membatalkan pemuatan peluru. Valentino melangkah ke depan dan tiba di hadapan kerumunan. Dia pun menopang pada pedangnya sambil menunggu dalam diam. Menunggu istrinya. Segera, ada beberapa orang berjalan dari kejauhan. Mereka sedang mencengkeram seorang gadis sambil berjalan kemari dengan santai. Valentino sontak melebarkan matanya. Siapa lagi gadis dengan perut buncit itu jika bukan Angel? Wajah yang tertanam di lubuk hatinya itu tidak akan pernah terlupakan bahkan setelah bertahun-tahun. Bahkan saat dia hilang ingatan, dia tidak pernah melupakan siapa Angel. "Angel!" teriak Valentino. Valentino tiba-tiba melangkah maju dan hendak bergegas menuju Angel. Saat ini, mulut Angel masih disumpal dengan kain dan berlinang air mata. Tatapannya melewati semua orang yang hadir, hanya terpaku pada Valentino seorang. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kacau kondisinya, tidak peduli berapa banyak orang yang hadir, keduanya bagaikan berada di dunia sendiri, mengabaikan keberadaan orang lain. Keduanya terpisah oleh jarak, tapi begitu mata mereka bertemu, mata mereka berlinang air mata. Mereka berdua mengabaikan semua orang yang ada di sana. Seolah-olah mereka berdua adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Saat melihat luka-luka yang ada di tubuh Valentino, Angel menangis terseduh-seduh. Hatinya terasa sangat pedih. "Angel!" panggil Hanaga sambil mengepalkan tinjunya. Akan tetapi, Hanaga hanya berdiri di tempat. Karena Valentino lebih menghargai Angel daripada dirinya. Chris segera menghentikan Valentino, lalu menasihatinya. "Kak Valentino, jangan ke sana, aku takut ada jebakan." Namun, saat ini Valentino tidak peduli lagi, dia langsung berjalan menghampiri Angel. "Angel! Angel!" teriak Valentino. Mata Valentino memerah. Dia terus berlari sambil menggenggam pedang. Angel juga memberontak dari cengkeraman kedua pelayan keluarga Darius, lalu berlari ke arah Valentino. Kedua pelayan keluarga Darius segera berbalik menatap Tuan Besar Darius. Tuan Besar Darius memandang kedua tank dengan senjata terangkat tinggi itu. Mulutnya bergerak, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Pada saat ini, tatapan puluhan ribu orang terpaku pada Valentino dan Angel. Ekspresi semua orang terlihat sangat serius dan fokus. Semua orang kagum terhadap perasaan antara Valentino dan Angel. Demi satu orang, Valentino bertempur di kota makmur,
mengguncang negara Nagon. Perasaan mereka sangat dalam dan serius. Langit dan bumi bisa bersaksi atas cinta ini. Angel melepas kain di mulutnya, lalu berteriak pada Valentino. Valentino! Jarak antara keduanya semakin dekat. Keduanya mengulurkan telapak tangan mereka ke arah satu sama lain. Aku datang, jangan takut, aku datang. Seru Valentino. Valentino mengertakkan gigi sambil berlari dengan cepat. Luka di tubuhnya mulai berdarah lagi, tapi dia sama sekali tidak peduli. Bagaimanapun, Angel sedang hamil dan tidak bisa berlari kencang. Tiba-tiba, Angel tersandung pecahan batu dan terjatuh ke arah depan. Saat ini, orang-orang langsung menegang. Shoot! Tepat pada saat ini, sebuah bayangan hitam langsung menerjang ke sana dan memeluk Angel. Aku sudah datang. Jangan takut, aku sudah datang. Ucap Valentino. Valentino melempar pedangnya, lalu memeluk Angel dengan erat. Nada bicaranya terdengar sangat panik. Klang! Pedang sepanjang 2 meter itu berdentang di lantai, mengeluarkan suara yang tajam. Demi satu orang, dia membantai kota makmur, setiap langkahnya dipenuhi dengan darah. Demi seseorang, dia meletakkan pedangnya dan bersikap sangat lembut. Dia sangat tegas, tapi juga lembut. Pada saat ini, semua orang baru mengetahui sisi lain Valentino. Dia bukan iblis yang haus darah. Dia hanya terpaksa mengangkat pedangnya dan bertarung dengan sengit. Demi kekasihnya, dia harus melakukan ini. Iya, iya. Ucap Angel. Wajah Angel penuh air mata, ribuan perkataan di hatinya akhirnya berubah menjadi sebuah anggukan. Tak perlu diutarakan, mereka memahami perasaan satu sama lain. Hah! Melihat pemandangan Valentino dan Angel yang sedang berpelukan sambil menangis, banyak orang yang menghela napas.